Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Febriani, NIM 45124200010 dari program studi ilmu lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik arus arah. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, menganalisis rangkaian listrik arus arah dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Yang kedua, mampu mengukur tegangan dan arus listrik pada rangkaian pembagi tegangan dan pembagi arus. Baik, langsung saja ke praktikumnya. Di sini saya menggunakan website PET Simulation. Setelah dibuka, tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini sudah terdapat fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik arus searah. Di sini terdapat bahannya yaitu kabel, baterai, bohlam, resistor, pemotong rangkaian, dan masih banyak lagi. Kita dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga terdapat alat voltmeter dan ampermeter. Baik, pertama-tama saya akan membuat rangkaian seri terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan 3 resistor. 지금부터 시작해봐 앞을 달려 running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아. Baik, sudah jadi seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa melihat arah dari arusnya yaitu satu arah. Kemudian saya akan memvariasikan tegangan baterai menjadi 6 volt terlebih dahulu. Dan juga saya akan memvariasikan hambatannya menjadi 10 ohm. Di sini saya buat 15 ohm dan juga 20 ohm. Baik, dapat kita lihat di sini arus total pada rangkaian seri yaitu 0,13 ampere dan arus pada resistor pertama, kedua, dan ketiga sama yaitu sebesar 0,13 ampere. Kemudian saya akan mengukur tegangannya. Tegangan pada resistor pertama yaitu sebesar 1,33 volt. Kemudian resistor yang kedua tegangannya sebesar 2 volt. Dan yang ketiga sebesar 2,67 volt. Baik, di sini saya akan memvariasikan tegangan baterai kembali menjadi 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Baik, selanjutnya saya akan membuat rangkaian paralel. Saya restart terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, di sini saya menggunakan 3 resistor.
Baik, kemudian saya akan memvariasikan hambatannya sama seperti sebelumnya, yaitu sebesar 10 ohm, 15 ohm, dan 20 ohm. Kemudian tegangan baterainya juga saya buat 6 volt terlebih dahulu. Baik, dapat kita lihat di sini arus total pada rangkaian paralel yaitu sebesar 1,3 ampere. Kemudian arus pada hambatan pertama yaitu sebesar 0,60 ampere, hambatan kedua 0,40 ampere, dan hambatan ketiga sebesar 0,30 ampere. Kemudian saya akan mengukur tegangannya. Tegangan yang pertama terhadap 30. Di sini pada hambatan pertama tegangannya yaitu sebesar 6 volt. Pada hambatan kedua yaitu sebesar 6 volt. Dan yang ketiga sama yaitu sebesar 6 volt. Kemudian yang terakhir saya akan membuat rangkaian campuran. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan 3 resistor. 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속에서 끝없이 달려봐 거친 세상 속 빛이 되는 간절했던 꿈하나 지략했던 밤하늘도 또 한 번 이겨내면 돼 달려나가 I can be the one I want. I love myself. Baik, sudah jadi seperti ini tampilannya. Kemudian saya variasikan tegangannya sama seperti sebelumnya menjadi 6 volt terlebih dahulu. Dan juga pada hambatannya saya variasikan menjadi 10 ohm, 15 ohm, dan 20 ohm. Baik, dapat kita lihat di sini arus totalnya yaitu sebesar 0,32 ampere. Kemudian arus pada hambatan pertama yaitu sebesar 0,32 ampere, pada hambatan kedua 0,18 ampere, dan pada hambatan yang ketiga sebesar 0,14 ampere. Kemudian saya akan mengukur tegangannya. Tegangan pada hambatan pertama yaitu sebesar 3,23 volt. Pada tegangan kedua sebesar 2,77 volt. Dan pada hambatan yang ketiga yaitu sebesar 2,77 volt.
Selanjutnya, saya akan memvariasikan tegangan baterai kembali menjadi sebesar 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Berdasarkan hasil praktikum, didapatkan hasil tabel pengamatan yakni sebagai berikut. Yang pertama, pada rangkaian seri, dengan variasi tegangan baterai 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt yakni sebagai berikut. Arus total pada rangkaian seri sama dengan arus pada hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Selanjutnya pada rangkaian paralel dengan variasi tegangan 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan 18 volt yakni sebagai berikut. Tegangan pada rangkaian paralel bernilai sama. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Dan yang terakhir rangkaian campuran. Didapatkan hasil tabel pengamatan yakni sebagai berikut. Besar arus total pada rangkaian campuran sama dengan besar arus pada hambatan pertama. Sedangkan jumlah dari arus pada hambatan kedua dan hambatan ketiga sama dengan besar arus pada hambatan pertama dan pada arus totalnya. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Baik, selanjutnya kita beralih ke analisis data. Yang pertama yaitu pada rangkaian seri. Perhitungan arus dan tegangan secara teoretik. Yang pertama, hambatannya menggunakan rumus RT sama dengan R1 plus R2 plus R3. Didapatkan hasil sebesar 45 ohm. Kemudian perhitungan tegangan menggunakan rumus I sama dengan FT per RT dan didapatkan hasil yakni sebesar 0,13 ampere, 0,2 ampere, 0,27 ampere, 0,33 ampere, dan 0,4 ampere. Hasil grafiknya yakni sebagai berikut. Selanjutnya kita ke perhitungan hambatan pengganti berdasarkan grafik. Menggunakan rumus RP1 sama dengan FT per IT dan diperoleh hasil yakni sebesar 46,15 ohm, 45 ohm, 44,44 ohm, dan 45,45 ohm, dan juga 45 ohm. Kemudian kita bandingkan perhitungan berdasarkan grafik dan perhitungan berdasarkan teoretik. Di sini didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Hal ini berarti sudah mendekati dengan teori. Selanjutnya ke rangkaian paralel. Perhitungan arus dan tegangan secara teoretik. Perhitungan hambatannya yaitu menggunakan rumus 1 per RT sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Didapatkan hasil yakni sebesar 4,61 ohm. Kemudian perhitungan tegangannya menggunakan rumus I sama dengan FT per RT. Didapatkan hasil yaitu sebesar 1,30 ampere, 1,95 ampere, 2,60 ampere, 3,25 ampere, dan juga 3,90 ampere. Gambar grafiknya yakni sebagai berikut. Selanjutnya ke perhitungan hambatan pengganti berdasarkan grafik. Menggunakan rumus RP sama dengan FT per IT dan didapatkan hasil sebesar 4,61 ohm. Di sini didapatkan hasil yang sama, semua pada RP1, RP2, RP3, RP4, dan RP5. Kemudian kita bandingkan perhitungan berdasarkan grafik dan perhitungan berdasarkan teoretik. Di sini didapatkan hasil yang sama persis. Hal ini berarti sudah sesuai dengan teori. Dan yang terakhir yaitu pada rangkaian campuran. Perhitungan arus dan tegangan secara teoretik. Pertama kita menghitung hambatan yang paralel terlebih dahulu. Menggunakan rumus 1 per RT sama dengan 1 per R2 plus 1 per R3.
didapatkan hasil hambatan yaitu sebesar 8,57 ohm. Kemudian kita hitung hambatannya secara serinya menggunakan rumus RT sama dengan R1 plus RP dan didapatkan hasil sebesar 18,57 ohm. Selanjutnya yaitu perhitungan tegangan. Menggunakan rumus Ft per RT dan didapatkan hasil sebesar 0,32 ampere, 0,48 ampere, 0,65 ampere, 0,81 ampere, dan 0,97 ampere. Gambar grafiknya yakni sebagai berikut. Selanjutnya kita ke perhitungan hambatan pengganti berdasarkan grafik. Menggunakan rumus Rp sama dengan Ft per IT. Didapatkan hasil sebesar 18,75 ohm, 18,75 ohm, 18,46 ohm, 18,51 ohm, dan 18,55 ohm. Selanjutnya kita bandingkan dengan perhitungan secara teoretik. Di sini perhitungan secara teoretiknya yaitu sebesar 18,57 ohm. Dan di sini didapat pada grafik perhitungan grafik didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Hal ini berarti sudah mendekati dengan teori. Berdasarkan hasil praktikum dan analisis data, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, rangkaian listrik arus searah adalah rangkaian yang arus listriknya mengalir dengan arah dan besar tetap. Menurut hukum Kirchhoff, arus yang menuju titik cabang memiliki jumlah yang sama dengan arus yang keluar dari titik tersebut. Menurut hukum Ohm, hubungan tegangan, arus, hambatan adalah hambatan sama dengan tegangan dibagi arus. Yang kedua, tegangan dapat diukur menggunakan rumus tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Sedangkan arus dapat diukur menggunakan rumus arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.